Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, guru, kepala sekolah sekalian. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, sebenarnya bukan tamu, tuan rumah spesial. Ya, tentang kita di sini mau talk show tentang budaya humanis tuh singkatnya seperti apa, lalu bagaimana tentang selama ini kita lihat budaya humanis ini mungkin ada sedikit kaku dan sebagainya. Nah, kita mau adakan talk show untuk mengubah mindset itu untuk kita semua. Ya, kita undang kehadiran hari ini ada Seku Poping. Ya, selamat pagi Ibu Guru dan Bapak Guru. Pagi Seku, dan juga ada Seku Erni di sini. Pagi semuanya. Pagi, kanan Seku-Seku sudah mau meluangkan waktu kita walaupun di tengah pandemi ini kita jadi melakukannya semua secara online ya. Ya, Seku, kita langsung mulai aja ya, biar untuk mempersingkat waktu karena waktu kita nggak banyak. Kita mau tahu nih, sebenarnya budaya humanis itu singkat katanya seperti apa sih? Gitu loh. Siapa dulu yang mau jawab? Terserah, mau siapa dulu? Sebenarnya budaya humanis itu adalah etika yang digunakan untuk memanusiakan manusia. Interaksi antara manusia dengan lingkungan juga, supaya dapat hal yang bagus dan indah. Dalam suci selalu kita bicara soal budaya humanis, yaitu kita selalu maunya kanen junjung ai, yang artinya adalah bersyukur, menghormati, dan penuh cinta kasih. Oke, jadi budaya humanis itu tadi budaya yang digunakan, etika yang digunakan untuk memanusiakan manusia gitu ya, dan interaksi manusia dengan lingkungan juga gitu loh. Atau tadi disebut juga kanen cuncong ai. Mungkin kalau bagi teman-teman yang sudah lama sudah paham nih ya, kanen itu bersyukur, cuncong itu menghormati, dan mencintai itu ai. Gitu. Jadi bagaimana 3 poin besar ini bisa kita masukkan dalam budaya humanis yang baik gitu. Square ini mungkin mau menambahkan? Ya, boleh. Nah, kita kan selalu dengar ya, behum budaya humanis. Ataupun mungkin guru-guru bilang jenwen ya. Nah, sebetulnya dari bahasa Mandarinnya kita tahu ya, jen itu kan manusia nih. Nah, manusia yang mau seperti apa? Tentu manusia yang bisa memberikan contoh teladan, ya kan, Bapak Ibu. Nah, wen itu adalah bahasa sebetulnya. Jadi sebetulnya hal-hal baik yang teladan ini, nah akan dicatat dan diwariskan. Jadi singkat kata, jen wen itu adalah budaya yang baik yang dapat dicontohkan orang dan bisa diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, Pak. Oke, kanan Suku, kita cukup jelas nih jadinya tentang budaya humanis itu apa dalam bahasa awamnya ya. Ya, tapi kalau kita lihat seperti itu, berarti budaya humanis ini termasuk ke dalam kesepakatan atau aturan nih, Seku-Seku? Nah, kan tadi kita sudah bilang ya, budaya. Nah, tentu pertama ini budaya ini harus diawalin dengan kesepakatan bersama, Pak. Nah, supaya juga bisa menjadikan sebuah budaya ya dalam sebuah lingkungan kita bilang ya, maka tentu juga bisa dituangkan sebagai aturan. Nah, jadi dengan yang tersirat maupun tertulis seperti itu. Oke, berarti dimulai dari sebuah kesepakatan dulu ya, Suku ya, yang bisa dituangkan ke dalam aturan gitu ya. Baik aturan itu bisa dituangkan sebagai aturan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis gitu ya, Suku ya. Oke. Nah, kita juga suka dengar nih Seku, di budaya humanis itu kan kalau orang yang awam yang nggak tahu kan katanya semua diatur, bahkan cara berjalan, cara berdiri, cara duduk juga diatur. Ada yang sebutan dalam budaya humanis itu disebutkan bagaimana berjalan seperti angin, berdiri seperti pohon pinus, duduk seperti lonceng, dan tidur seperti busur. Nah, ini maksudnya apa sih kok? Filosofinya apa nih? Gitu ya Pak, sebenarnya master itu sayang sekali kepada murid-muridnya ya. Jadi dalam ini itu ada 2 alasan loh, yaitu 1, agar postur badan kita itu bisa dapat terbentuk dengan sempurna ya Pak. Dan kenapa? Karena kalau kita duduk dengan baik dan berjalan dengan bagus, berdiri dengan lurus, itu adalah menunjukkan keindahan dalam sikap kita. Dan untuk kesehatan kita dipandang indah dan tidak mengganggu orang lain. Seperti kita kalau jalan dengan suara yang pingpong, orang sedang di sana belajar, makanya kita harus dengan jalan yang dengan suara yang kecil. Oke.
Oh, berarti maksudnya berjalan seperti angin ini berjalan yang nggak ada suaranya gitu ya, Suku ya. Benar. Berdiri seperti pohon pinus itu berdirinya yang tegak gitu, nggak bungkuk gitu kan. Karena Benar. kalau bongkok-bongkok tulang punggung juga lama-lama berubah bentuk gitu ya. Duduk seperti lonceng juga berarti duduk tegak gitu. Sama seperti sebenarnya dalam etika biasa juga sebenarnya duduk juga sudah harus seperti itu ya. Dan tidur seperti busur berarti yang hadap ke kanan itu ya, Suku ya. Iya, benar. Oke. Dan juga dari segi medis juga pasti ada perincian, ada apa namanya, ada penjelasannya juga secara ilmiah juga ya, Seku ya. Iya, benar. Ya, kita juga tahu ya, tadi kan materi-materi sebelumnya tadi juga sudah menjabarkan tentang bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara membawa tas, cara makan, dan sebagainya. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini ujung-ujungnya diwajibkan atau enggak nih, Seku? Sebenarnya tidak ya, di budaya humanis tidak ada kata diwajibkan. Tadi udah bicara yaitu disepakatkan. Sebenarnya budaya humanis mengharapkan dapat kita menjadi suatu habit yang dapat dilakukan setiap saat. Jadi bukan paksaan, tapi sudah biasa, itu otomatis kita segala sesuatu bisa dengan baik. Sepertinya kalau kita berbaris, dengan satu baris kita bisa bersepakatan bahwa tas kita semua di sebelah kanan. Tapi kalau kita berbaris dengan dua baris, otomatis kita sepakatkan yang berdua itu semua di samping luar gitu ya. Ya, supaya tidak tubrukkan tasnya itu, jalannya bisa dengan leluasa dan kelihatan rapi dan indah. Oke. Mantap ya, iya. Jadi dari semua itu kesepakatan yang diminta menjadi habit yang supaya kita bisa menjadi lebih teratur, lebih rapi gitu ya. Ya betul juga sih, kan kita kalau diajarkan tas dibawa ke kanan gitu kan. Tapi kalau baris dua-duanya di kanan, malah yang sebelah kirinya malah nanti nabrak-nabrak gitu ya. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya nggak nabrak-nabrak. Jadi sebenarnya tergantung situasi dan kondisi ya, Seku ya. Iya, benar. Saat itu, oke. Seku ini mungkin ada mau tambahan? Boleh. Jadi tambahan mungkin yang kita kalau selalu ada kegiatan misalnya ya di training ya, ataupun kita punya pendewasaan camp ya kan. Nah, mungkin ada yang bingung nih. Nah, kenapa kali ini waktu kita makan waktu makan masuk ke meja makan, kenapa kali ini puternya sebelah kanan? Ya, nanti sebentar lagi sebelah kiri ya. Nah, itu semua seperti tadi yang dikatakan Pop Hinseku ya. Kita tidak kaku, tapi kita lihat kondisi ya kan, kondisi di mana jalur itu supaya jalur kita masuk ke dalam meja makan itu tidak terganggu, tidak tersendat. Ya, makanya sebetulnya itu adalah kita bisa sesuaikan dengan kondisi. Nah, seperti sekarang ya Bapak Ibu, kita tahu dulunya kita bilang kita masuk ke toilet harus ganti dengan sendal. Kenapa sekarang tidak? Ya, bukan karena budaya humanis kadang boleh, kadang tidak. Sebetulnya bukan seperti itu. Kita sesuaikan dengan kondisi sekarang, ya kan? Nah, jadi sebetulnya budaya humanis bukan hal yang kaku. Tetapi karena dia humanis, seperti tadi yang sudah disampaikan Pop Hinseku, ya kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang supaya lebih nyaman. Ya, sebetulnya kita ingin memberikan kenyamanan, kerapian, dan keindahan dalam budaya humanis. Gitu, Pak. Oke, karena Seku kita paham nih sekarang nih ya untuk itu. Nah, berarti mirip-mirip juga ya. Kenapa kalau siswa-siswa kita tuh harus dikepang, guru harus disanggul, make up-nya juga harus natural. Itu berarti mirip-mirip gitu ya, Seku ya? Betul. Jadi ya kenapa harus dikepang? Karena kita tahu kalau wanita itu banyak ya tipe rambutnya. Kalau laki-laki kan cuma semacam ya. Nah, coba gitu ya. Coba kita bayangkan semua murid-murid dengan rambutnya yang berbeda-beda. Bagaimana bisa menciptakan sebuah keindahan ya dalam berkelompok, apalagi kita ini termasuk kelompok besar. Nah, sama juga sebetulnya ya, saya rasa guru-guru di sini awal mungkin diminta sanggul, saya rasa semua pasti merasa aneh dan merasa terpaksa dan merasa tidak nyaman. Tapi saya rasa sudah sekian lama pasti kebanyakan merasa kalau dalam bekerja rambutnya tidak diikat, bahkan tidak nyaman, seperti itu ya. Oke. Iya ya, Seku Poping juga ya. Kita juga dulu tahu ya, kita dulu pernah nggak kepang ya di sini ya awal-awal ya. Benar pernah dibolehkan tidak kepang karena permintaan dari guru-guru kepala sekolahnya. Mungkin yang guru lama dan kepala sekolah itu sudah tahu. Kita bebaskan karena kita udah singgung bahwa humanis itu tidak kaku. Terus kita bebaskan, boleh anak-anak dibebaskan tidak kepang. Tapi yang terjadi itu
anak-anak ada yang kepang 2, ada yang kepang 1 di belakang, ada yang kepang di samping, terus acak-acakan. Waktu sekolah itu mau urus terus, rambutnya jatuh enggak, rambutnya rapi enggak, ini itu. Jadi akhirnya kepala sekolah sendiri juga loh, kayaknya lebih bagus deh kita kepang kembali, yaitu anak-anaknya sekarang kepang terus. Ya, jadi karena sudah dibebaskan malah jadi berantakan ya Suku ya, mending diatur sekalian supaya semua lebih rapi dan lebih bagus. Benar. Supaya karena kalau nggak dikepang juga kan cewek tuh biasanya poninya pakai depan-depan, terbang-terbang gitu ya. Jadi gimana caranya supaya lebih rapih lagi ya Suku ya. Oke. Nah, kalau berhubungan sama warna-warna nih Sepuh, ini banyak nih guru-guru yang nanya juga nih, kenapa sih Seci nggak boleh warna-warna yang ngejreng? Saya kan suka warna merah gitu kan. Kenapa nggak boleh yang warna-warna merah gitu? Itu kenapa tuh yang ngejreng-ngejreng lah, intinya kenapa tuh di Seci nggak boleh tuh? Oke, kembali ya. Sebelum warna ya, kita bilang dulu yang ngejreng-ngejreng. Bener, yang ngejreng itu adalah eye catching, ya kan? Nah, sebetulnya semua warna itu tidak ada salah. Semua warna itu pasti indah, ya kan? Justru dunia kita itu bisa indah karena adalah warna-warni yang berbeda, betul. Nah, kembali kita bilang ya, warna-warna. Mungkin mau tambahan sedikit lagi ya tentang yang tadi ya, tentang make up nih. Nah, make up kan banyak make up ya, make up artis, make up segala macam. Tetapi kita juga di sini, kenapa guru-guru wanita ya kita make upnya hanya natural. Ya kan? Karena kenapa? Karena warna-warna natural itu akan membawakan suasana yang lebih tenang, lebih nyaman. Nah, kalau guru-guru di sekolah kita hanya ya memakailah alis mata ya kan dengan make up yang sangat natural, tipis, itu akan melihat bahwa guru ini semangat, ceria, happy. Nah, jadi kembali warna-warna semua sebetulnya indah ya. Cuma ini ada penelitian ya, bukan dari Seku nih, tapi ada dari satu studi ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa coba dicek dulu. Sebetulnya warna-warna yang soft itu akan membuat suasana hati kita itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman ya kan. Nah, saya rasa Bapak Ibu yang pernah membawa anak-anak ke ruang budaya humanis ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pasti adalah duduk ya kan, cingsing, menenangkan hati. Nah, Bapak Ibu pasti juga akan ikut ya. Nah, mereka Seku juga pernah mendengarkan beberapa Bapak Ibu bilang, oh setelah hati tenang tuh ternyata begitu nyaman gitu loh. Nah, jadi kenapa tidak boleh? Sebetulnya bukan tidak boleh ya, karena seperti tadi Seku katakan, semua warna bagus. Seperti warna kalau merah kan berani ya kan, ceria gitu loh ya. Tapi kalau warna yang soft kan membuat kita itu lebih enak, lebih tenang. Jadi kalau kita di sekolah ataupun di Seci, karena Seci kan kita semua sudah tahu bahwa adalah selalu kita mengatakan Seci adalah sebuah tempat untuk kita berlatih diri, betul kan Pak? Nah, makanya itu kita mulai melatih diri dari bagaimana kita menenangkan hati kita calm ya kan. Saya rasa Bapak Ibu semua setuju kalau kita ke aula Jingse ya kan, begitu kita masuk kita sudah merasakan aulanya yang begitu tenang ya kan, begitu natural ya, semuanya yang bernuansa warna krem, warna coklat muda. Jadi sebetulnya bukan tidak boleh ya, cuma karena yang seperti tadi Seku katakan. Nah, itulah tentang warna-warna yang soft. Betul. Saya juga pernah baca tuh Seku, kalau warna-warna soft itu ternyata bisa menambah konsentrasi juga ya ternyata ya. Iya, betul. Ya, jadi untuk menambah konsentrasi, ketenangan batin, dan pada saat kita belajar ngajar supaya lebih concern lagi, makanya digunakan warna-warna yang soft gitu ya. Tapi kalau di luar kegiatan Seci bebas ya Seku ya, mau pakai warna merah, mau pakai warna ngejreng gitu ya. Betul, terutama kan kita negara Katulistiwa, betul, tropical di sini. Tentu kita semua itu pasti ya, budaya kita adalah budaya yang ceria. Lihat aja kan Pak ya, kita punya batik ya warna-warni. Nah itu. Betul. Kalau pergi jalan-jalan Suku Mirung paling. Wah iya betul. Samalah Suku juga sama lah ya. Gitu kan. Sama Suku saya juga kalau jalan-jalan juga, cuma nggak dandan aja gitu kan. Ya Bapak Ibu guru semua juga sama pasti. Betul. Ada saatnya ya Suku ya. Betul. Oke. Ya, selanjutnya gini nih Suku, ada banyak orang beranggapan budaya humanis ini kesannya kayaknya serem banget gitu loh. Timnya juga terkesan mirip polisi gitu loh. Nah ini gimana ngubah mindsetnya gimana nih ya? Apakah ada sesuatu hal yang mungkin kita perlu perbaiki atau ada sesuatu hal yang mungkin kita masih belajar juga gitu loh. Nah ini gimana nih Seku? Sebenarnya
budaya humanis itu dari tadi kita udah bilang tidak wajib, tapi kesepakatan antara manusia dengan manusia itu. Apalagi kita di sekolah ya antara tim Behum dengan lause-lause. Tapi ya salah paham karena mungkin tim Behum kadang-kadang tegurnya dengan nada yang agak kasar atau gimana. Jadi langsungnya tidak bisa terima, makanya merasakan serem dan tim Behum itu dicap sebagai polisi. Sedangkan enggak ya, tim Behum, Seku itu semua juga orang biasa. Orang juga sedang belajar. Yuk kita sama-sama belajar dong. Tapi ingat, tim Behum juga ada perasaannya juga loh. Kadang-kadang sudah ditegur, dibicarakan, oh ini tidak boleh. Tapi yang dibicarakan itu tetap bandel. Kayaknya kancing, dibicarakan kancingnya tidak kancing. Ya alasannya panas lah Seku, inilah, itulah. Nanti kok pakai sandal di dalam kantor. Seku nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Siapa bilang nggak ada yang lihat? Kalau pas tamu datang gimana? Pas murid masuk gimana? Apakah di kelas murid juga boleh pakai sandal? Enggak toh. Makanya yuk kita sama-sama jaga kerapian, keindahan, budaya humanis kita. Jadi jangan bilang Seku itu serem. Sedih juga loh Seku, kadang-kadang bisa kesel juga ya kalau sudah ditegur kayaknya nggak mau dengar ya. Malah kita yang dicap serem, tukang marah. Ya, jadi sebenarnya bukannya terkesan mirip polisi ya, karena mungkin kita saling mengingatkan lah intinya di sini ya Seku ya. Kita sama-sama belajar, tim budaya humanis juga sama-sama belajar. Intinya kita saling mengingatkan, saling belajar, dan yang diingatkan pun jangan bandel gitu ya Seku ya. Kalau bandel ya lama-lama ya kayak kita aja ya ngebilangin anak-anak, kalau anak-anaknya bandel terus-terusan ya lama-lama nadanya sedikit tinggi gitu ya Seku ya. Yang penting bagaimana sekarang kita di tim humanis dan kita juga guru-guru semua juga bagaimana kita juga bisa jadi teladan. Baik untuk teladan untuk sesama, teladan untuk anak-anak, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi ya Seku ya. Iya kan. Oke, mantap lah. Nah, kembali ke budaya humanis lagi. Budaya humanis ini kadang banyak orang bilang budaya humanis ini kan nggak boleh plastik. Waduh, ini musuhnya plastik nih budaya humanis nih gitu kan. Jadi baru dari depan gerbang udah bawa kantong plastik aja kalau ngeliat orang-orang budaya humanis langsung diumpetin gitu kan. Nah ini jadi ketakutan sendiri, jadi seolah-olah budaya humanis menjadi musuh plastik. Ini gimana nih Seku nih? Nah sebetulnya kalau dibilang musuh plastik sepertinya ngeri sekali ya. Sebetulnya coba kita lihat deh di sekeliling kita. Sebetulnya banyak bahan plastik yang kita pakai, ya kan? Nah, bisa juga misalnya kotak makan kita, sebetulnya juga dari plastik kan? Betul, nah, betul. Dari botol minum juga lah banyak lah sebetulnya. Sebetulnya di sini yang ingin kita himbaukan, ya, yang juga ingin kita gerakkan itu adalah mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Okay. Ya kan? Nah, misalnya kalau kita ke pasar, kita pakai plastik. Sebetulnya pulang itu plastik juga kita bisa cuci. Kita bisa pakai lagi gitu kan? Pakai lagi. Nah, seperti yang Seku pernah lihat di Batam ya kan. Nah, mereka itu Seku saat menggerakkan catering VG ya. Itu plastik-plastik itu mereka cuci. Terus satu-satu itu dijemur, ratusan plastik dicuci, dijemur. Pakai lagi dan pakai lagi. Nah, itu boleh ya. Jadi di sini sebetulnya adalah pribadilah kita sendiri ya. Bagaimana kita kesadaran dari diri kita sendiri saja bagaimana mengurangi plastik. Tentu kenapa di sekolah kita menghimbau itu karena sekolah kan adalah sebuah instansi pendidikan. Nah, itu juga termasuk dalam salah satu misi pendidikan kita. Bagaimana kita menghimbau ya semua ya dari guru, tentu kita kan sebagai teladan ya, dan juga murid-murid semua supaya kita mengurangi plastik. Dan kita sudah bisa tahu lah, bisa kita Google ya bagaimana sekarang plastik itu menjadi sebuah bencana besar kan. Betul, untuk betul. polusi di dunia ini. Ya, sebetulnya itu. Jadi bukan musuh dan jangan melihat ada Seku, ada Lause langsung ngumpet ya. Kita mau itu adalah kesadaran diri sendiri ya itu. Jadi bukan polisi ya. Kalau dibilang polisi sedih banget gitu. Iya, karena kita juga tahu ya Seku ya, kita mungkin sebagai manusia awam yang dari awal kita sudah terbiasa menggunakan plastik, kadang plastik ini menjadi satu hal yang sulit untuk kita hindarkan gitu kan. Tapi bagaimana di sini cara kita mengurangi plastik itu tersebut? Ya. Contohnya misalkan kita untuk bungkus makanan yang berkuah-berkuah kan otomatis nggak mungkin pakai kertas gitu kan.
otomatis pasti pakai plastik mau nggak mau gitu kan. Tapi bagaimana kita di sini adalah mengurangi plastik ini sendiri. Karena tadi seperti kita lihat ya, kita juga sering lihat iklan-iklan plastik di mana-mana, bahkan yang di laut sekalipun ya. Dari Badan PBB juga kan sudah dari WHO dan dari mana-mana tuh kan sudah bagaimana cara mengurangi sampah plastik gitu. Bahkan di DKI sendiri, setahu saya supermall di DKI itu sudah nggak boleh tuh sekarang pakai kantong plastik sekali pakai gitu ya. Kalau mau pakai kantong plastik yang mereka siapin yang dari kertas itu harus berbayar gitu. Nah ini sebenarnya sama aja dengan jalur yang pemerintah laksanakan juga ya Seku ya. Sini align kalau kita lihat ini adalah menjadi satu hal yang saling berkesinambungan ya Seku ya. Iya benar juga ya, kita punya kotak makan juga semua dari plastik ya, cuma memang bukan plastik sekali pakai, nggak mungkin habis pakai kita buang ya plastiknya ya. betul luar biasa. Jadi kita lebih paham lagi nih tentang budaya humanis. Nah selanjutnya tadi sudah dibahas juga di materi-materi sebelumnya tentang vegetarian Seku. Nah budaya humanis dengan vegetarian ini hubungannya apa sih Seku? Kenapa budaya humanis itu ada vegetarian dan vegetariannya dihubungkan dengan budaya humanis? Nah ini hubungannya apa sih sebenarnya? Kan kalau kita lihat tadi kan antar manusia dengan lingkungan. Nah kenapa nih vegetarian dihubungkan dengan budaya humanis juga? Ya justru tadi sudah singgungnya budaya humanis selain berhubungan dengan antar manusia juga berhubungan dengan lingkungan. Yang tadi kita telah singgung, yaitu di vegetarian di suci itu kearahkan ke vegetarian secara alam. Kenapa? Bukan secara agama budaya, tapi secara untuk menjaga bumi kita. Karena dalam Google mungkin lausu juga sudah bisa cari tahu ya. Karena dengan memelihara terlalu banyak binatang itu untuk menjadi ozon bumi kita itu juga jadi rusak ya. Jadinya ya kita diminta menjadi sebagai seorang VG. Dan sekarang kalau Bapak Guru dan Ibu Guru ini suci ini kalau ada mendengar ceramah master setiap hari, sekarang master telah bilang tidak boleh bilang tidak bilang lagi untuk menyuruh orang untuk bervegetarian. Menghimbau orang lah, bukan menghimbau lagi, mau memastikan untuk orang makan vegetarian karena ini demi kesehatan juga. Sekarang itu kan dalam keadaan pandemi ini, master bilang tidak ada obat lain selain kita bervegetarian supaya semua aman, sejahtera. Binatang juga enggak di bumi, kita juga aman, makan di meja juga tidak merasakan kita sedang membunuh. Jadi saya rasa ini antara budaya humanis kita anjurkan supaya lase-lase bisa bervegetarian dan jadi yang pertama di sekolah cinta kasih yang bervegetarian. Luar biasa nih. Ya benar juga ya, karena kita lihat juga dari pemotongan hewan itu, saya pernah lihat juga yang pada saat training beberapa waktu lalu tentang vegetarian juga, itu kalau ya kita potong hewan apa segala macam menyebabkan banyak gas karbon yang terlepas ke udara itu tadi ya. Jadi lapisan ozon juga jadi menipis gitu kan, jadi panasnya juga, makanya kita bisa lihat sekarang kalau lagi panas banget itu. Kalau saya suka bercanda sama teman-teman ini kayaknya neraka bocor gitu ya, panasnya luar biasa gitu. Jadi global warming ini salah satunya bisa kita kurangi dengan bervegetarian ya Seku ya. Memang nggak mudah Seku, kadang lidah yang cuma pendek ini pengen merasakan yang enak-enak gitu kadang. Ya tapi di sini kita sama-sama belajar. Setidaknya di sekolah pun ketika berseragam pun kita diminta untuk bervegetarian. Jadi bagaimana kita mulai menjalankan pola hidup sehat. Memang pola hidup sehat itu nggak gampang ya Seku ya. Dijalankannya susah, bahkan untuk olahraga sekalipun kadang kita juga sulit untuk bergerak gitu loh, malas-malesan gitu, bahkan masa sekedar vegetarian aja nggak bisa gitu ya. Kita sama-sama coba, kita sama-sama belajar ya Seku. Teman-teman juga yakin, saya juga yakin teman-teman juga mau belajar untuk bervegetarian ke depannya, karena sudah sangat sering mungkin bagi guru-guru yang lama mendengar materi tentang vegetarian, tapi bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini yang memang masih butuh ciayo ya Seku ya. Oke. Nah, di budaya humanis juga, di salah satu tim budaya humanis kita juga ini kita punya yang namanya Gerakan Peduli Lingkungan ya Seku ya, GPL kalau kita sebutnya.
Nah, GPL ini kenapa nih Suku dibentuk awalnya nih? Kalau kita lihat di sekolah kita, kenapa ada gerakan peduli lingkungan ini? Maksudnya gimana nih? GPL kita mulai itu sebenarnya dari hal kecil ya, hal sederhana aja ya. Bagaimana kita membuang sampah dan tidak menciptakan sampah. Ya, jadi di sekolah, di lingkungan sekolah kita sebenarnya ada taruh tong sampah loh. Sampah basah, sampah kering. Tapi juga tidak dipedulikan ya. Makanya kadang-kadang tim GPL juga bisa kayaknya agak kecewa ya. Kenapa ya? Kita kan sebagai pendidik, kita yang mau jadi teladan untuk anak kita, tapi malah kita sendiri yang melanggar, kalau dibilang yaitu peraturan. Nah, sampah besar, sampah kering. Yang disuruh begitu aja juga sulit. Makanya selalu kita mengajak anak-anak itu memilah sampah supaya kebiasaannya ini menjadi bisa lakukan di setiap hari lah, dan dia bisa bawa lagi ke rumahnya, jadi bisa lagi keluarganya juga bisa ikut-ikutan biar lingkungan kita itu semua bersih. Pasti akan jadi lebih sehat kita kan kalau lingkungan bersih, dan pun menjadi kita merasa tenang itu, lihat udah suasana kalau bersih, kita merasa suasana hati kita pasti seneng, dan iman kita pasti jadi lebih bersih juga. Membuang sampah, tidak menciptakan sampah, memilah sampah, supaya ujung-ujungnya supaya jadi habit ya Suku ya, supaya jadi kebiasaan yang baik untuk dijalankan. Karena memang dengan pola hidup bersih, dengan mengurangi sampah pasti lebih sehat pastinya sih gitu. Jadi teman-teman kita diajak juga untuk bagaimana bukan cuma buang sampah pada tempatnya, tapi bagaimana buang sampah ini bisa kita pilah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak gitu, mana yang sampah. Bahkan kita nih sekarang juga lagi melaksanakan vaksin juga, bahkan sampah medis pun dipisahkan karena tidak boleh digabungkan dengan sampah biasa. Ya kita tahu kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Jadi seperti yang Suku tadi bilang, kalau hidup kita bersih, iman kita juga pasti lebih bersih ya Suku ya, lebih tinggi lagi kepada Sang Pencipta. Luar biasa, ternyata budaya humanis ini skopnya besar banget ya Suku ya, dan memang sangat berguna sebenarnya. Sudah ada sebenarnya dalam kesepakatan-kesepakatan kita di kehidupan normal pun tanpa disebut budaya humanis sebenarnya sudah ada kalau kita lihat ya. Sama dengan yang kita gaungkan sekarang 5S ya Suku ya. Senyum, salam, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Nah, 5S kalau saya nggak salah tuh. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat. Nah, hafal saya kalau itu. Nah, ini kenapa di sekolah kita harus kita terapin kayak gini nih Suku nih? Mungkin Suku Erni nih. Ya, boleh. Nah, sebelum Suku masuk ke ini, Suku tambahan dulu ya, tadi 2 ya. Tadi kan ditanya 2 yang tentang bervegetarian sama GPL. Kenapa ada hubungan dengan budaya humanis? Karena tadi di awal-awal Suku kan sudah, Pak Ping Suku sudah mengatakan, budaya humanis kan encuntung ai. Betul. Sebetulnya itu adalah semua tercakup di dalam 3 ini. Ya bagaimana kita menyayangi semua makhluk, bagaimana kita menyayangi semua lingkungan kita. Ya kita perlu dengan hati yang penuh bersyukur. Telah berada di lingkungan yang begitu bagus di bumi ini, tentu kita mencintai ya kan semua yang berada di dalam, dan juga kita selalu saling menghormati. Nah, itulah sebetulnya kaitannya ya. Nah, kembali ke tadi yang 5S ya Pak Freddy. Ya. Tadi juga Pak Freddy sudah mengatakan sebetulnya ini adalah sebuah habit, dan habit ini memang sudah ada mengakar sebetulnya ya kan. Sebetulnya setiap orang juga ingin tersenyum, ya kan, ramah. Ini semua sudah tahu. Salam, nah, ya kan, nah, senyum, salam, sapa, sopan santun. Sebetulnya ini semua adalah hal-hal yang selalu kita lakukan, dan saya rasa Bapak Ibu juga selalu mengajarkan kepada anak sendiri, ya kan, di rumah kan. Nah, kalau anak nggak salam, nggak sapa, nggak sopan santun, pastilah kita akan ya mungkin mengajarkan dan marah gitu loh. Ya, ditegur lah gitu ya. Ditegur ya. Maksudnya ini untuk anak sendiri di rumah. Nah, kenapa kita sendiri tidak praktekkan ya di sekolah kita? Nah, itu sebetulnya. Nah, sebetulnya kita tahu ya di mana-mana sekarang kita kalau di mall, sekarang mungkin tentu tidak di mall ya. Sebelumnya di mall lah, terus di bank ya kan, bahkan kita naik pesawat.
ini selalu ada kan, senyum, sapa, salam selalu di mereka. Betul. Nah, tentu ini semua adalah mungkin dengan namanya yang berbeda ya kan. Kalau kita di sini budaya humanis dengan 5S, mungkin orang udah pikir ya, budaya humanis lagi, behum lagi ya. Padahal adalah hal yang sangat lumrah, dan ini yang memang kita harapkan anak kita, generasi berikut kita, nanti cucu cicit kita juga akan kembangkan hal-hal yang bagus ini. Nah, kenapa terakhir ada semangat? Tentu kita di sekolah, kita sebagai guru, kita tetap harus selalu semangat ya Pak ya. Betul. Kita mengharapkan anak kita sekolah juga semangat. Makanya 5S itu adalah hal yang sangat baik, sangat lumrah. Gitu. Iya, itu wajib dan kesepakatan ya Pak ya. Betul. Jadi bukan paksaan Pak. Karena tim budaya humanis sudah angkat tangan dibicarakan soal ini terus. Iya benar juga sih. Ya kalau kita lihat, kalau kita masuk bank aja nomor 1 sampai dari security-nya pun sudah senyum, sudah salam, sapa gitu. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu di rumah makan apa di mana saya pernah bilang, jika kasir kami tidak tersenyum dan memberi salam, makan Anda gratis katanya gitu. Misalnya seperti itu. Sudah pernah ada beberapa restoran yang pernah saya masuk ada tulisan itu gitu. Bahkan di bank-bank sendiri kita tahu seperti itu ya. Kenapa kita tidak lakukan di sekolah gitu ya. Betul sih. Karena memang bagaimana kita mau diperlakukan, misalkan kita mau orang lain tersenyum sama kita tersenyum dulu ya Sugo ya. Kalau nggak salah ada kata perenungan itu Sugo ya, yang apa tuh? Ya, kalau kita mau lihat orang senyum, ya terlebih dahulu kita senyum dulu di cermin kita itu, kita senyum, baru balik itu kembali kita lihat. Oh iya, jadi kalau nggak salah kata perenungannya, jika kita ingin orang yang di dalam cermin tersenyum gitu, kita harus tersenyum dulu gitu ya. Nah, kalau nggak salah gitu tuh kata perenungannya, ya betul juga sih. Kalau kita mau disenyumin orang, kita harus senyum dulu. Kita mau disalam orang, disapa orang, kita harus menyapa terlebih dahulu juga. Betul sekali sih, Suku. Wah, ini luar biasa ya budaya humanis ya kalau kita lihat ya. Iya, senyum, salam, sapa tadi udah, itu sudah. Nah, ini yang saya juga masih bingung nih, Suku. Isyarat tangan. Nah, isyarat tangan juga kan dikelompokkan ke dalam budaya humanis nih. Nah, hubungannya budaya humanis sama isyarat tangan tuh apa sih, Suku? Sebenarnya isyarat tangan ini juga salah satu ya interaksi komunitas internasional lah. Oh iya. Bagi orang yang difabel ya, ya namanya yang tidak bisa bicara itu ya. Jadi kita kalau bisa sedikit tidak 100% ya yang dicuci itu dengan isyarat tangan difabel, tapi paling sedikit kita bisa belajar, kita bisa sedikit lah mengerti dari orang yang difabel itu bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Jadi ya dalam pembelajaran itu kita belajar terus, harus hafal lagu, otomatis otak kiri, otak kanan kita itu bekerja. Jadi nggak cepat pikun deh Pak. Jadi tidak cepat loyo gitu loh. Jadi terus untuk keseimbangan otak kita kiri dan kanan itu sudah bagus, otomatis kesehatan kita kan bagus. Tangan digerak terus itu juga untuk kesehatan. Dan yang bagi orang yang belajar isyarat tangan, selalu saya tekankan berdiri harus lurus dan kakinya punya model sendiri supaya kelihatan indah dan lemah, bukan lemah bukan lemah gemila ya, tapi lemah yang benar-benar indah ya. Lemah lembut lah gitu ya. Ya, makanya ya itu banyak faedahnya ya kita belajar isyarat tangan. Ya, yaitu yang paling pertama itu adakan isyarat tangan. Kenapa? Karena waktu relawan dulu waktu meeting gitu, terus teriak kamu gitu. Makanya master melihat begini mengacaukan konsentrasi orang lain. Makanya master menganjurkan bahwa kalau relawan bisa belajar isyarat tangan, makanya dengan isyarat tangan tidak mengganggu orang lain. Kita bisa komunikasi dengan antara satu orang dengan orang lain, tapi tidak mengganggu orang lain. Tetap hening ya Sugo ya, nggak ganggu orang lain ya. Luar biasa ini. Benar. Sugo ini mungkin mau menambahkan? Boleh. Nah, tadi salah satu juga kenapa bisa ada isyarat tangan, Suku juga baru mendengarkan sharing ya, pernah sekali bahwa di saat relawan kita berkunjungan kasih nih ya ke Kanenhu gitu loh. Jadi ternyata mereka itu juga tunarungu ya namanya ya, difabel ya. Jadi kan nggak bisa komunikasi. Nah, di sanalah Master merasakan alangkah baiknya kalau bisa kita mempelajari isyarat tangan. Ya, jadi paling sedikit ada hal-hal yang bisa komunikasikan. Nah, itu juga
kan enconcong ai juga kan praktekkan. Betul. Nah tentu ya mungkin guru-guru di sini merasa kadang-kadang isyarat tangan itu tertekan ya, apalagi bahasa Mandarin kan lagunya ya Pak Fedi udah tepat. Semua merasa lah, Seku sendiri nggak gitu mau ikut juga merasa tertekan, tapi ya boleh belajar sih. Sebetulnya juga ada manfaatnya selain tadi yang sudah disampaikan Pak Seku ya. Sebetulnya kita di sini bisa melihat bagaimana satu kerjasama dalam tim, kekompakan. Nah itu juga bisa ya kan. Nah ini juga selain itu Seku lihat lagu-lagu dari Ceci sebetulnya itu juga satu ajaran. Kalau kita benar-benar pahami, jadi tidak hanya kita belajar gerakan-gerakan aja ya, tetapi kita coba resapin arti dari lagu itu. Itu sebetulnya juga mengandung ajaran yang sangat mendalam sebetulnya. Jadi sebetulnya berisyarat tangan itu ada banyak manfaatnya. Wah luar biasa ya. Ya, isyarat tangan ini memang kalau kita lihat ini bahasa internasional ya, yang apa namanya semua orang difabel bisa pakai ya Seku ya. Memang kita nggak belajar detail semuanya, tapi minimal setidaknya ada beberapa kata yang kita paham gitu ya. Dan juga melatih bersabar, keseimbangan otak kiri dan otak kanan, tidak cepat lupa ya, benar juga sih. Kalau kita lihat gitu kan gerakan-gerakannya gitu ya. Iya, Kekompakan, kerjasama dalam tim, melatih kesabaran ya, kembali lagi ke kesabaran itu karena Seci tempat kita melatih diri ya Seku ya. Jadi bagaimana salah satunya kita melatih kesabaran menggunakan latihan isyarat tangan ini ya. Wah oke. Oh iya ini di awal harusnya saya tanyakan ini di awal nih. Saya dari tadi panggil Seku semua ini. Nah mungkin orang-orang yang baru nih masih belum paham nih Seku. Apa sih sebutannya, kenapa saya harus manggil Seku? Lalu ada sebutan Sepo, ada sebutan Sesiong, ada sebutan Sece, ada sebutan Tai Mama. Nah, ini kenapa ada sebutan-sebutan itu sih? Di Seci kenapa nggak manggil tante, manggil om, manggil oma atau abang, koko, cici gitu? Kenapa harus Seku, Sepo, Sesiong, Sece, dan lagu juga ada Tai Mama dan sebagainya? Apa nih Seku? Oke, jadi yang tadi disampaikan itu semua itu dalam bahasa Mandarin sebetulnya, ya, Mandarin, dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi kita mulai dari Secie sama Sesiong ya. Jadi kalau Mandarin Cie itu kakak perempuan, ya Xiong Pi itu adalah kakak laki-laki ya, bisa kakak laki-laki. Jadi Shi itu sebetulnya Lao Shi guru. Nah, jadi ya Sesiong Secie berarti kita adalah kakak laki-laki, kakak perempuan. Nah, kenapa tidak ada adik di sini? Karena kalau di Seci kita kan semua saling belajar. Walaupun umur saya sekarang udah 50 sekian, Pak Seku juga udah 60-an sekian, belum tentu kita juga harus belajar juga sama yang muda-muda, ya kan? Betul. Nah, jadi kita bisa saling belajar. Jadi di sini itu juga mengadakan kesetaraan ya. Jadi Sesiong kepada laki-laki nih kita sebut, Secie kepada yang wanita. Nah, kalau anak kepada kita ya, jadi berarti mereka kan panggil tante sama om nih. Jadi apa? Seku ya, kuku itu tante, om itu bobo sebetulnya. Jadi kenapa ada guru? Karena kan kita ya sebagai pendamping mereka ya kan juga memberikan mereka sedikit dampingan nasihat. Jadi kita sebagai seku dan yang laki-laki sepuh. Nah, kenapa Ta'ai ada mama? Nah, kadang-kadang ada sece-sece ya, mereka itu mendampingin anak-anak kita. Kalau mama kan lebih ini ya, kesannya kan lebih deket ya. Ya, jadi kenapa Ta'ai? Sebetulnya ya mereka itu juga punya keluarga loh. Kita punya mama, papa, Ta'ai ya. Nah, mereka itu rela untuk menggunakan waktu mereka itu untuk dampingin anak-anak kita. Ya kan, jadi mereka itu cinta kasih mereka itu termasuk cinta kasih yang luas. Karena itu kan bukan anak mereka sendiri ya. Jadi namanya Ta'ai, papa, Ta'ai mama. Jadi kalau ada yang kakak ataupun keke ya, maksudnya yang lebih senior ya. Jadi kita juga boleh pakai Ta'ai keke, Ta'ai cece. Tetapi sebetulnya yang panggil Ta'ai keke, Ta'ai cece itu adalah anak-anak kita. Jadi kita sebetulnya ya kita boleh, karena kalau kita misalnya panggil cicing boleh ya, Ta'ai keke, Ta'ai cece. Tapi sebaiknya adalah sesama guru itu sebutannya Sesiong Secie gitu loh. Sesiong Secie. Jadi bukannya ini ada beberapa guru budaya humanis, makanya kalau guru budaya humanis panggilnya Seku aja udah gitu kan. Sama kayak apa? Kalau di SD ada Sece Ika ya, kita panggilnya harus Sece ya, bukannya Seku Ika ya. Kalau anak-anak manggilnya Seku, kalau kita sesama manggilnya cukup Sece ya, gitu kayak. Iya betul. Bukan Seku Cai gitu ya, jadi Sece Cai gitu ya, Sece Bina gitu. Ya betul. Coba nanti dari mulai ini kita coba juga ya. Kita memperbaiki cara panggilan kita gitu ya. Oke lah. Mungkin kata su ini juga bisa dijabarkan seperti seperguruannya.
sama menganggap master sebagai guru kita. Makanya kata ini juga kakak seperguruan, kadang seperguruan gitu juga. Oke, kalau gitu kita udah cukup paham berarti nih ya, kulitnya budaya humanis seperti apa, lalu budaya humanis itu seperti apa, habitnya seperti apa, kita sudah mulai paham nih Seku ya. Jadi kangen banget sama Seku Poping, kangen banget sama Seku Erni yang sudah mendampingi kita dalam talk show hari ini, sudah membuat kita menjadi lebih paham, jauh lebih paham lagi tentang apa itu budaya humanis. Supaya nggak lagi salah kaprah ya budaya humanis, nggak lagi dibilang menyeramkan, budaya humanis itu serem, nggak seperti itu lagi. Ini sudah mengubah mindset kita seharusnya. Teman-teman para guru juga saya yakin sudah mulai paham tentang ini ya. Tadi sudah kita kupas tuntas beberapa permasalahan yang mungkin menjadi salah kaprah di dalam budaya humanis ini. Nah, kita harapkan dengan adanya talk show ini, kita ke depannya bisa lebih menjadikan sesuatu di dalam budaya humanis ini menjadi habit kita kembali. Ya, jadi walaupun memang nggak mudah, tapi kalau tidak kita lakukan dari sekarang, mau kapan lagi kan gitu ya. Oke, itu saja mungkin talk show kita hari ini. Kanan Seku Poping, kanan Seku Erni sudah bantu kita dalam talk show hari ini. Semoga talk show kita hari ini bisa dapat menjadi pencerahan buat teman-teman kita semua. Karena teman-teman juga sudah mendengarkan kita semua, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjadi lebih baik, apalagi di tengah pandemi ini. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dengan baik lagi, bagaimana kita bisa beretika lebih baik lagi, bagaimana kita bisa bermasyarakat dan terhadap lingkungan juga lebih baik lagi. Kanan teman-teman, kanan semua. Kanan semua.